perjalanan mengikuti International Conference tentang Sustainable Energy dan Teknologi di Hong Kong Polytechnic University yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Agustus tahun 2013 di kampus Hong Kong Polytechnic University. Disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, dan Bapak Mas Roni dari Politeknik Negeri Malang. Topik kali ini akan berbincang lebih khusus tentang migrant worker, tenaga kerja wanita kita yang berada di Hong Kong yang jumlahnya lebih dari 160.000 orang. Monggo Pak Mas Roni. Baik, selamat siang saudara-saudara. Kita akan berbagi pengalaman dalam rangka kita seminar internasional di Politeknik Hong Kong University. Jadi kita berangkat dari Malang menuju Surabaya karena kita pesawat internasionalnya dari Surabaya sampai nanti di Singapura pada malam hari. Kita bermalam di Singapura, paginya baru berangkat ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong kira-kira siang hari, sekitar jam 10 siang. Nah, materi yang akan kita sampaikan adalah nantinya selengkap 6 topik. Yang pertama adalah Hong Kong Migrant Worker, lalu yang kedua Victoria Peak Tram, lalu Hong Kong City. Ini adalah rekaman dari hasil perjalanan kita selama mengikuti International Conference. Maksudnya kita menyampaikan sisi lain, ya kan? Dari perjalanan di seminar kita juga mengikuti, itu nanti yang topik yang keempat, International Conference. Lalu Avenue Style itu posisi di pelabuhan yang nanti kita sampaikan. Kita juga berkunjung ke sana, bagi-bagi pengalaman dan pengetahuan untuk saudara-saudara, sehingga dalam satu perjalanan itu ada perjalanan inti dan ada perjalanan pendukung, ya, ada yang perjalanan yang tersier, dan artinya melengkapi saja. Nah, kita perjalanan intinya yang kita tuju adalah ini, International Conference. Tapi kita ada multiple effect. Multiple effect-nya kita bisa berkunjung ke Hong Kong Migrant Worker, bisa nanti ke Victoria Peak Tram. Jadi ini yang kita sampaikan sebagai sarana. Di Victoria Peak Tram ini ada satu teknologi mungkin yang di kita di Indonesia tidak ada ini teknologinya, gitu. Makanya kita sampaikan barangkali nanti pemangku kebijakan itu akan bisa membuat area-area yang bisa menarik kunjungan, sehingga devisa kita itu akan naik dari segi wisata. Nah, itu jadi adapun yang Hong Kong Migrant Worker itu kita akan masuk kepada area sosial. Jadi sejauh mana tenaga migran kita yang kita gembar-gemborkan. Tenaga migran itu adalah penyumbang devisa yang banyak juga selain dari minyak. Jadi
jumlah tenaga migran kita tuh banyak sekali. Ini masih di Hong Kong saja, belum yang di Singapura. Kita pernah ketemu juga waktu pulangnya, nanti akan kita sampaikan perjalanan pulang. Ada juga yang di Malaysia juga tidak kalah banyaknya, ya kan? Dan mereka dapat penghasilan jauh lebih besar daripada penghasilan kita di Indonesia untuk strata yang sama. Artinya dia sebagai migran worker sama pekerjaannya di Hong Kong dengan migran worker pekerjaannya di Indonesia, ternyata di sana bisa menyumbangkan devisa, tabungannya dolar dikirim ke kita, ke Indonesia. Itu sedih baiknya. Mungkin kita juga dari orang kampus mungkin kecil yang punya tabungan dolar. Lah orang-orang migran itu tabungannya dolar jauh lebih banyak, jadi semua ditabung berupa dolar dikirim ke Indonesia. Ini kan penghasilan orang Indonesia. Itu yang di sana. Nah, kita masuk di Hong Kong Polytechnic University. Nah, ini bahasa Cinanya ini Hong Kong Polytechnic University ya, yang saya baca di atas itu ya. Jadi Pak Bambang di sana, ya kan, sampai menyatakan ini welcome Mr. Bambang and Mr. Masroni. Nah, itu prinsipnya. Oke, ini yang perjalanan waktu kita mendarat di Hong Kong International Airport, ya kan? Ya, memang Hong Kong jauh lebih maju, tetapi banyak kita juga yang self service. Ini salah satu contohnya tadi yang foto berikutnya. Nah, ini yang self service. Jadi tidak banyak tenaga yang harus dibayar oleh International Airport Hong Kong, tetapi juga dari segi safety aman. Nah, itu. Dokumen-dokumen safety itu juga kita dokumentasikan untuk mungkin bisa disampaikan di airport sana itu seperti apa International Airportnya, ya kan? Nah, setelah dari sini kita naik tram untuk keluar dari airport, ya kan, menuju ke sarana transportasi umum. Bisa kita turun di bus station, bisa kita turun di train, ya kan, train station. Nah, dari situ baru kita ganti transport untuk nanti ini dari bagasi kita, ya kan, kita ngambil sendiri-sendiri, terus kita naik yang tram tadi untuk menuju bus station atau tram station. Nah, ini sudah keluar untuk keluar dari International Airport menuju transportasi umum. Nah, di transportasi umum itu kalau kita naik bis, ya, kita berbeda. Jadi pulang sama perginya berbeda. Sengaja memang kita awalnya kita kalau naik bis, nah kita ternyata di airportnya itu dengan area Polytechnic Hong Kong University itu beda pulau. Nah, kita naik bis lewat jembatan itu yang menghubungkan antar pulau. Jadi, menghubungkan antar pulau untuk bisa sampai di Polytechnic Hong Kong University. Nah, nanti ada, ya kan, kita yang naik kereta, ternyata untuk menyeberang ini bukan pakai jembatan. Keretanya itu adalah di bawah tanah.
Jadi lewat di bawah laut itu dari sana, dari kereta di Hong Kong City itu sudah di bawah memang. Jadi kita tidak tahu. Tahu-tahu kita jedul sudah sampai di internasional Hong Kong Airport. Itu bedanya. Jadi nah, perjalanan berikutnya ya, kita siang nginap di hotel, masih ada kesempatan waktu. Yang pertama adalah kita registrasi di Hong Kong Polytechnic University. Akhirnya kita tahu jadwal kita adalah hari ketiga kayaknya itu ya, hari ketiga, sehingga kita ada waktu longgar. Nah, kita lanjutkan menuju ke sini. Ini adalah di Victoria Park ya. Victoria Park ini adalah sarana berkumpulnya para buruh migran Indonesia. Jadi nah, buruh migran Indonesia ini difasilitasi, ini resmi izin ke pemerintah Hong Kong bahwa karena saking banyaknya, terus jam kerja mereka itu sebetulnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, itu kontrak kerjanya. Sehingga kalau Sabtu Minggu buruh migran itu bisa memanfaatkan waktu luangnya di Victoria Park. Ini Bos Bambang ini, ya Dr. Bambang Sugiono, ini yang saat itu berada di lingkungan Victoria Park. Jadi ini area resmi yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu kegiatan yang kebetulan yang di sana itu ada BRI. Itu BRI itu secara rutin, ya kan? Artinya ada kunjungan ke Hong Kong karena dia punya bisnis perbankan di Hong Kong. Jadi ada cabang juga yang ada di Hong Kong, sehingga buruh migran kita itu bisa memanfaatkan ya kan, sistem perbankan BRI dari sana podo karo nabung di Indonesia. Artinya nabung di sana ditransfer ke Indonesia langsung di BRI itu, yang di Indonesia keluarganya, anaknya, mungkin orang tuanya, mungkin suaminya bisa memanfaatkan program sistem perbankan yang dilakukan oleh BRI. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya kan, buruh migran yang ada kegiatan pendidikan, sosial dan budaya. Pendidikan di sini misalkan menjahit ada di sana, ya kan. Tukar informasi misalkan ada, ya kan. Informasi ada yang dari Lombok, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, maksudnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa katanya. Jawa Barat itu bukan Jawa, Sunda, padahal buahnya Jawa juga kan. Ya, dari sana budayanya berbeda-beda. Itu adalah transfer pengetahuan, bisa juga transfer bisnis. Apa transfer bisnis? Ada yang dari Jogja pintar batik, ya kan, di situ ngajarin batik, atau import barang-barang batik dijual di sana. Siapa yang beli? Ya orang migran, juga orang Hong Kong. Batik itu sudah terkenal. Jadi kalau di Indonesia bule-bule itu malah pengen pakai batik, kalau kita pakai kaos oblong. Jadi olah-alik itu yang namanya transfer budaya, ya kan. Terus ini yang sebelah kanan atau kiri kita, area kiri, itu kelompok-kelompok migran yang memanfaatkan situasi libur Sabtu dan Minggu, ya kan. Ini kebetulan ini saya lagi
ambil gambar atau foto kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar sana. Maksudnya ini loh bukti nyata. Jadi bukan cerita. Bahkan Pak Bambang mewawancarai beberapa buruh migran atau koordinatornya untuk misalkan ada yang kegiatannya itu menari, ada yang senang menari jaipong, jadi mereka belajar nari jaipong. Kalau bisa ya tampil tadi yang ada panggung tadi, panggungnya yang BRI itu, BRI kan cuma sehari. Nah, berikutnya dipakai panggung-panggung dari kegiatan migran lokal kita. Ada juga kegiatan-kegiatan yang bisnis misalkan. Bisnisnya apa? Makanan-makanan tradisional. Nah, makanan tradisional itu dikirim dari kita, keluarga kita ke sana. Contohnya yang kemarin pas saya di sana, dia cerita dan ada kegiatannya mengolah masakan jengkol yang dari Bandung. Nah, diolah di sana. Yang mau mengonsumsi beli juga. Sisanya yang banyak itu ya dipasarkan. Saya pernah ke pasar tradisionalnya sana sama Pak Bambang, itu ada beberapa paket-paket buah itu yang harganya berlipat ganda daripada harga yang ada di Indonesia. Itu sangat-sangat mengherankan itu. Ternyata ya memang mereka gajinya juga besar, sehingga nilainya itu jadi murah menurut pekerja yang ada di sana. Itu yang berkaitan dengan bisnis ya, bisa pakaian, bisa makanan. Itu yang area bisnisnya migran worker kita ya. Selain itu ada juga yang mendatangkan ceramah agama ya. Ceramah agama itu kenapa dibutuhkan ya? Yang datang ke Hong Kong itu tidak hanya orang bujang, banyak yang sudah berkeluarga, ada yang punya anak, ada yang punya suami, yang bujang itu punya orang tua. Nah, tugasnya di situ adalah untuk mengingatkan bahwa saudara itu warga Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Jadi perlu ditata. Uangnya juga jangan dihabiskan di sana. Suatu saat pulang itu juga masih bisa dimanfaatkan. Ingat sama suaminya yang punya suami, yang punya anak ingat sama anaknya, yang orang tuanya masih ada ingat kepada orang tuanya. Nah, itu sasaran dari penceramah-penceramah agama. Ya. Berikutnya adalah informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Ya kan? Pak Bambang telah melakukan negosiasi dengan lembaga Politeknik Hong Kong. Kita juga masuk ke departemen masing-masing, ya. Kita amati dan sebagainya. Ternyata, ya kan, Politeknik Hong Kong itu bersedia untuk ikut, ya kan, memberikan pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan dan bersedia memberi sertifikasi keahlian yang berlaku di pemerintah Hong Kong. Nah, akhirnya kita datang ke Victoria Park ini disampaikan juga, ya kan, negosiasi kita dengan Politeknik Hong Kong. Ditawarkan kepada buruh migran, maukah saudara-saudara ini kita beri bekal formal atau non formal? Yang non formal itu berupa pelatihan dan bersertifikasi di Politeknik Hong Kong. Yang formal nantinya kita akan ajukan ke lembaga kita untuk bekerja sama dengan Politeknik Hong Kong. Politeknik Hong Kong itu bersedia memberikan ijazah. Jadi kalau misalkan bisa terdaftar di Politeknik Negeri Malang, bekerja sama dengan Hong Kong, makanya
kita akan mempunyai double degree. Informasi ini ditangkap baik dan luar biasa oleh para buruh migran. Jadi mereka juga harus, iya Pak, kita ini kepingin ngerasakan kuliah itu seperti apa, ya kan? Tentunya kalau saya yang berijazah SLA atau SMP saja bisa punya penghasilan seperti yang sekarang dia terima, ya berharap kalau bisa mendapat sertifikasi keahlian ataupun ijazah formal, apalagi double degree, dia bayangkan mungkin saya akan mempunyai penghasilan 2 kali atau sampai 3 kali lipatnya. Itu harapan mereka, itu sudah di benaknya, itu sudah ada pemikiran kayak begitu. Jadi luar biasa. Nah, sambil saya yang jalan-jalan, Pak Bambang yang survei terhadap buruh migran, disampaikan beberapa alternatif, ya kan, dan sebagainya. Bisakah mbak-mbak ini misalkan pertama ditawarkan maukah untuk bergabung di pendidikan yang akan kita sampaikan kepada 2 lembaga ini? Langsung dia, saya mau Pak. Ditanya sama Pak Bambang, apa gajimu cukup untuk hidup keluarga kamu di Indonesia, hidup di Hong Kong, ya kan? Dan mungkin tabungan untuk biaya kuliah, ya kan? Mereka bilang sanggup Pak, gaji saya lebih dari cukup. Nah, katanya itu gaji saya lebih dari cukup. Karena informasi yang kita dapat yang di Hong Kong itu kerja fresh. Jadi awal kita masuk itu sudah $600 Hong Kong, ya, dolar Amerika. Jadi $600 Amerika. Jadi setara kalau di kita sekitar 900 juta sampai 2 juta. 9 juta. Oh, 9 juta. Ya, sampai 9 juta gitu. Ya, mungkin waktu saya pergi ke Hong Kong tahun 2013 kalau lama, ya itu sama-sama lah sama gajinya dosen, ya kan? Jadi mereka menyatakan sanggup karena makan dia sudah ditanggung oleh majikannya, dia punya 2 kali liburan, ya kan? Kalau misalkan pas tidak ada acara kuliah dia bisa bekerja overtime. Kalau enggak dia bisa refreshing di Victoria Park dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Mereka migran worker itu masih memikirkan pendidikan untuk dirinya, meningkatkan keterampilan untuk dirinya. Jadi kalau dia mengaku saya cuma SMP Pak, tambah kursus masak, kursus apa, ya kan, sudah bisa terima gaji sekitar waktu itu 9 juta, ya, sehingga ya lebih dari cukup lah. Makan sudah ditanggung, ya kan. Nah, ini fotonya Pak Bambang sama migran worker. Ini kalau tidak keliru kemarin dari Pacitan kayaknya, ya kan, dari Pacitan kedua-duanya ini. Ini Pak Bambang bilangnya ini bukan saya loh yang ngajak foto, dia loh ya. Oh, kan dosen senior, ya kan. Dosen senior, jadi mereka kepingin foto bersama. Artinya kita itu setelah kumpul di sana hilang kita strata apa, ya kan. Misalkan ini dosen senior dengan migran worker, sudah membaur jadi satu. Itulah bagusnya orang-orang kita. Jadi orang Indonesia memang terkenal sangat-sangat baik, jadi langsung akrab, ya kan. Habis itu, ya kan, sore mereka sebagian ada yang jalan-jalan, ada yang pulang,
yang lainnya nanti bisa nginep di Victoria Park itu. Ya. Setelah acara ini, Pak, mari kita makan. Bahasa Inggris bagus. Ya. Bahasanya karena bahasa Inggris. Jadi bagus ya bahasa Inggrisnya juga. Jadi itu kelebihannya, dia bahasa Inggris bagus. Ya. Terus penghasilannya banyak. Masih memikirkan pendidikan, ya kan? Friendly. Jadi sangat-sangat akrab. Sangat-sangat akrab. Bahasa Cina bagus. Jadi nah, setelah ngobrol-ngobrol dia ajak makan, ya kan, makan di satu kafe di sana, ya kan, pesen bakmi sama apa ya kemarin itu, mangkoknya itu besar-besar. Kalau mangkok di sini itu kan ya paling segini ya, kalau di sana segini jadi besar. Ini yang diolok-olok terus nih sama Pak Bang ya. Nah, ini orang Indonesia datang ke Hongkong makanya tambah banyak gitu. Nah, Gus Bambang. Nah, kita juga disponsori oleh Bank Mandiri Syariah. Ini makanya ada merah putih, di sini ada logonya Mandiri Syariah, ya kan? Kebetulan Pak Bambang punya channel sama Mandiri Syariah, jadi termasuk kita dapat sponsor. Ya, setelah ini foto saya Pak Mas Roni. Kebetulan gantian yang tadi yang Pak Bambang pada waktu kita datang di kampus Politeknik University, kita yang akan kembali ke hotel gantian saya. Oh ini jadi pen gitu KPKP ini ngono gak bujuk lho, ono tulisannya, ono logone dan sebagainya. Dan yang perlu kita informasikan, di Politeknik Negeri Hongkong itu selain dia bergerak di bidang pendidikan, juga ada bergerak di bidang entrepreneur. Gitu. Entrepreneurnya itu ada hotel yang luasnya berapa itu, cukup luas juga, ya kan, sampai tingkat 16. Kita acara penutupan seminar itu dilakukan di hotel itu, mau menunjukkan inilah, ya kan, bisnis entrepreneur dari Politeknik Negeri Hongkong. Jadi selain itu ada juga yang bisnis pemberian sertifikasi untuk para pekerja dari manapun. Dia akan memberi sertifikasi kalian yang berlaku di pemerintah Hongkong. Mungkin sementara sampai di sini, nanti kita sambung berikutnya sesuai agenda kita sampai ke konferen, sampai kita perjalanan pulang ke Indonesia. Terima kasih Pak Mas Roni. Salam dari Hong Kong Polytechnic University. Topik berikutnya akan membahas tentang naik kereta api dengan sudut kemiringan yang bagus sekali, Victoria Peak Tram. Jangan lupa subscribe, share, komen, like, dan tekan lonceng. Kita tunggu perjalanan berikutnya Hong Kong Part 2, disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Porono, dan Mas Roni, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih.